Jakarta, ibu kota Indonesia, dari zaman dulu sudah menyimpan banyak cerita yang berwarna, penuh kenangan dan sejarah. Dari sudut-sudut kota yang sibuk hingga bangunan-bangunan yang ikonik, setiap sudut menyimpan fragmen masa lalu yang membentuk identitas dari kota ini. Salah satu babak yang menarik dan kontroversial dalam sejarah Jakarta adalah era kasino, khususnya Kasino Sarinah, yang pernah beroperasi di sebuah gedung di lantai 13. Video ini saya buat untuk membawa kita kembali ke masa lalu, ke era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yang bernama Ali Sadikin, yang mana pada saat itu dia terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang inovatif dan tergolong sangat berani. Bagi orang-orang yang pernah hidup di masa itu, mungkin kenangan ini telah membekas. Sementara untuk generasi muda yang sekarang, mungkin ini bisa dijadikan sebagai potongan sejarah yang membuka wawasan tentang dinamika kota Jakarta pada tempo dulu. Jadi mari kita selami lebih dalam nostalgia Jakarta tempo dulu melalui cerita tentang kasino dan perjudian legal yang terjadi pada tahun 1970-an. Pada tahun 1967, di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, Jakarta mengalami perubahan yang sangat besar. Salah satu langkah kontroversial yang diambil adalah legalisasi perjudian, termasuk pendirian Kasino Sarinah. Berlokasi di lantai 13 Gedung Sarinah yang sangat megah, kasino ini bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga simbol kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kasino Sarinah sendiri dibuka setiap hari dari pukul 2 siang hingga 2 dini hari. Di sana, terdapat berbagai permainan yang biasa ditemukan di kasino internasional seperti roulette, bakarat, blackjack, dadu, dan mesin poker. Salah satu keunikan dari kasino ini adalah selektivitasnya dalam menerima pengunjung. Kasino Sarinah sendiri ditujukan terutama untuk turis mancanegara. Namun warga negara Indonesia juga bisa masuk, asalkan mereka bisa membuktikan kemampuan finansial mereka untuk bermain judi. Tentu saja, ini menjadikan Kasino Sarinah sebagai tempat eksklusif yang hanya bisa diakses oleh mereka yang dianggap mampu. Dan rata-rata, mayoritas pengunjung lokal yang berada di sana berasal dari kalangan keturunan Tionghoa. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat itu sangat tegas dalam mengatur siapa saja yang boleh bermain dan masuk ke sana. Anggota TNI, pejabat pemerintah, pelajar, dan anak di bawah umur dilarang keras untuk memasuki Kasino Sarinah. Hal ini tentu saja menunjukkan usaha pemerintah untuk menjaga moralitas publik. Meskipun di sisi lain mereka mengakomodasi sektor perjudian sebagai sumber pendapatan. Dalam konteks ini, kasino juga menjadi tempat hiburan yang menarik untuk berbagai kalangan, termasuk ibu rumah tangga yang mencoba peruntungan mereka di mesin jackpot. Selain Kasino Sarinah, Jakarta juga dikenal dengan kasino lainnya, seperti Kasino Copacabana di kawasan Ancol. Namun, perjudian di Jakarta tidak terbatas hanya pada kasino. Ada juga bentuk perjudian lainnya, seperti plotter dan totalisator loto, yang tentunya permainan ini erat kaitannya dengan dunia olahraga. Pada masa itu, masyarakat bisa datang untuk berjudi dengan menebak hasil pertandingan, seperti pacuan kuda di Pulau Mas dan pacuan anjing di Stadion Madia. Ini menunjukkan bahwa judi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta pada saat itu, bahkan telah melintasi berbagai segmen sosial. Kebijakan legalisasi perjudian oleh Gubernur Ali Sadikin pada zaman itu sebenarnya lahir dari kebutuhan mendesak. Saat pertama kali menjabat, Ali Sadikin menemukan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Jakarta sangat minim. Sementara itu, arus urbanisasi yang deras membawa banyak pendatang baru ke kota Jakarta, sehingga secara tidak langsung itu meningkatkan kebutuhan akan layanan publik. Ali Sadikin melihat perjudian sebagai solusi untuk menambah pendapatan daerah melalui pajaknya, di mana sumber pendapatan itu akan dikelola untuk membangun kota Jakarta. Menurut Ali Sadikin, ia merasa bahwa daripada masyarakat berjudi secara sembunyi-sembunyi, maka lebih baik dilegalkan sehingga pendapatan pajaknya bisa digunakan untuk kepentingan publik nantinya. Dengan tekad yang kuat,
Gubernur Ali Sadikin membuka pintu bagi pengusaha keturunan Tionghoa untuk membuka kasino di Jakarta. Keputusan ini didasarkan pada anggapan bahwa komunitas Tionghoa pada saat itu memiliki tradisi berjudi dan modal yang cukup untuk memulai bisnis ini. Maka dari itu, kasino-kasino berstatus legal pun mulai bermunculan di Jakarta. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Banyak ulama dan pemimpin agama yang mengecam langkah ini dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada saat itu, Ali Sadikin bahkan mendapat julukan sebagai gubernur maksiat karena kebijakannya yang kontroversial. Namun, Ali dengan tegas menyatakan bahwa ia memahami perjudian diharamkan dalam Islam, tetapi ia terpaksa mengambil langkah ini demi kesejahteraan masyarakat kecil. Gubernur Ali juga pernah berkata bahwa dirinya rela masuk neraka jika itu berarti bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Buktinya, pada akhir masa kepemimpinannya yang terjadi pada tahun 1977, hasil dari kebijakan ini terlihat jelas. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta meningkat tajam, mencapai 12 miliar atau sekitar 800 kali lipat dari sebelumnya. Pendapatan yang berasal dari pajak perjudian digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting di Jakarta, seperti sekolah, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya, termasuk Taman Ismail Marzuki. Meskipun kebijakan ini akhirnya tidak diteruskan oleh pemerintah berikutnya, tetapi dampaknya pada pembangunan Jakarta pada masa itu sangat signifikan. Kisah kasino Sarinah dan perjudian yang legal di Jakarta pada era Ali Sadikin adalah cerminan dari dinamika sosial dan politik dari kota Jakarta tempo dulu. Ini adalah bagian dari sejarah yang memperlihatkan kompleksitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan kota yang menuju pesat. Bagi mereka yang hidup di era tersebut, ini adalah kenangan yang penuh warna, mungkin kontroversial, namun penuh dengan pelajaran. Bagi generasi muda, ini adalah bagian dari sejarah yang memperlihatkan kompleksitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan kota yang menuju pesat. Kini, kita bisa melihat kembali sejarah ini dengan pandangan yang lebih terbuka dan menghargai segala usaha yang telah dilakukan untuk membangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan modern. Melalui cerita ini, kita diingatkan tentang pentingnya belajar dari masa lalu untuk memahami dan menghargai perjalanan panjang yang telah dilalui oleh kota Jakarta dari tempo dulu hingga sekarang.